Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir rutin setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menghadirkan expert yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua, karena saya sudah mengundang beliau beberapa kali, tetapi pada kesempatan kali ini sekaligus menjadi ajang klarifikasi lah, karena beberapa episode yang lalu kami sempat mengundang beliau dan temanya pada waktu itu adalah roadshow beliau melalui asosiasi PT Ekspor ke Eropa. Pada kesempatan kali ini kita akan undang lagi roadshow-nya itu bagaimana, apakah jadi atau enggak, dan kemudian ke depannya itu kelihatannya ada program-program baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita undang kembali salah satu suhu ekspor Indonesia lah, guru saya, Pak Bib Muhsen Asegaf. Selamat pagi, Pak Bib. Selamat pagi, Pak Haris. Apa kabar? Sehat? Baik. Alhamdulillah nih. Terima kasih, Pak Bib. Kembali lagi sudah hadir di podcast kita nih. Jadi acara ini Pak Bib yang juga ketiga. Sudah yang ketiga kali nih. Khusus udah Pak kayak Bib vitamin, Pak. Nah, khusus Pak Bib spesial kita undang untuk yang ketiga kalinya, tapi sebenarnya ini juga bukan yang akan terakhir kalinya, Pak. Kita akan undang lagi Pak Bib dan mungkin expert sebelumnya berikutnya akan kita undang kembali, karena kan kalau kita bicara ekspor itu kan salah satunya kan kontinuitas ya, Pak ya. Betul Ya, sekali, Pak. Salah satunya kita undang Pak Bib untuk cerita, untuk informasikan ke kita sebenarnya jalan nggak tuh ekspor yang dilakukan selama ini, dan apa program-program baru Pak. Nah, temanya, ini kembali lagi dari Pak Bib. Kita kan udah cerita beberapa waktu yang lalu kita undang Pak Bib untuk bicara roadshow ke Eropa. Nah, saya kan dapat informasi nih, harusnya saat ini nih Pak Bib udah di Eropa nih, seharusnya nih di jadwal nih. Nah, ini saya kita pengen tahu kenapa belum jadi ke sana. Nah, ini kalau nggak salah nih belum jadi ya, karena tema pada pagi hari ini kan malah Indonesia Direct goes to Australia. Nah, ini mungkin Pak Bib kita akan diskusi ke situ. Kita pengen tahu dulu nih ceritanya yang ke Eropa dulu, Pak Bib. Bisa dijelaskan, Pak Bib, monggo. Baik, selamat pagi Pak Haris, selamat pagi pemirsa sahabat TV Desa semua. Memang banyak yang bertanya-tanya, walaupun para vendors, curated vendors kami yang sudah kami kurasi untuk program ID Goes to Europe, sudah kami dijelaskan oleh tim kami tentang ada rescheduling. Jadi bukan nggak jadi, tetap jadi, namun ada rescheduling. Jadi kami reschedule kembali Pak Haris ke bulan, akan kita informasikan bulan apa, namun terjadi beberapa hambatan. Persis seperti podcast kita sebelumnya Pak Haris. Pada saat itu saya cerita ada masalah visa, dan di Eropa memang sekarang sangat hektik ya dengan urusan visa. Banyak sekali yang ditolak, banyak sekali yang tidak jadi, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan grup kami ada beberapa orang, dan ternyata yang saya duga itu terjadi, yaitu ada visa yang tidak bisa keluar hingga hari H. Sehingga setelah kami meeting, seharusnya kami berangkat tanggal 7 Pak Haris. Sehingga sampai tanggal 6 sore, bahkan tanggal 7 pagi, kami follow up ke kedutaan. Beberapa visa tetap nggak bisa keluar karena memang saking menumpuk dan alasan administrasi macam-macam banyak sekali Pak Aris. Sehingga kami putuskan untuk mereschedule acara ini karena nggak enak juga ya, masa saya berangkat sendirian Pak Aris, kan nggak lucu kan ceritanya. Sehingga kita putuskan ya kita reschedule aja. Setelah itu tim kami mulai menginformasikan ke teman-teman
Dan pada saat ini kami sekarang lagi melakukan reschedule terutama dengan beberapa pihak yang sudah siap menerima kami. Memang alasan kami cukup jelas, ada kendala di visa dan alhamdulillah semua mau memahami, baik calon buyers yang di sana, beberapa perwadak dan juga beberapa lembaga yang memang padahal mereka sudah menjadwalkan dan sudah mengalokasikan waktu untuk ketemu pada tanggal-tanggal tersebut, Pak Aris. Begitu ceritanya. Siap, berarti bukan nggak jadi ya, Pak Bib ya, di reschedule. Siap. Nah, itu berarti yang dengan kemarin, karena kan kami juga dapat informasi sudah ada dengan perwadak, dengan calon buyer, salah satunya kan dengan Pak Terina ya, kita sudah diskusi cukup panjang ya. Ya. Itu berarti sudah dikonfirm ke mereka bahwa akan mundur di awal tahun depan mungkin ya, begitu ya? Ya, jadi saya mengatakan untuk sementara karena saat itu kita harus segera mengambil tindakan memberi informasi dulu ke pihak-pihak yang akan, karena tanggal 7 berangkat, sebenarnya tanggal 8 itu sudah ada meeting pertama di Madrid, Pak Aris, dan ketemu beberapa pihak. Jadi harus segera kita informasikan ada kendala gini dan kita reschedule. Nah, reschedule-nya kapan memang lagi kita atur sehingga nanti kita lagi mencarikan waktu baru yang nyaman buat mereka dan kami juga tidak mengganggu acara mereka dan lain sebagainya gitu Pak Arus. Jadi sekarang masih diupdate terus oleh tim kami. Siap. Jadi jangan khawatir lah ya Pak Bib ya, bagi rekan-rekan semua bahwa bukan cancel tapi di reschedule ya, karena satu dan lain hal supaya kegiatan ini tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Betul sekali. Bahkan beberapa UKM merasa senang karena mereka pada saat itu kan mendadak kan waktunya, belum sempat ngirim sampel, lalu kurang lengkap. Nah, sekarang kami meminta mereka untuk melengkapi dan memperbanyak lagi sampel-sampelnya begitu, Pak Aris. Siap. Nah, jadi karena itu di reschedule, ya kita juga diskusi nih kemarin nih Pak Bib. Nah, mungkin kesempatan kali ini kita sampaikan juga kabar baiknya nih, karena sudah di reschedule, ternyata ada program baru yang nyisipin nih di tengah-tengah ini, karena rencana masih mundur beberapa bulan, ada yang baru nih kita. Nah, ini kan kita ke salah satu programnya adalah kita cerita lebih lanjut kenapa, kita putar dulu nih. Ada video terkait Australia yang saya dapatkan dari internet. Ini saya coba putarkan supaya bahan diskusi kita bersama. Jadi masih nyambung dari tema-tema kemarin ya Pak Aris.
hampir sama, 50 berapa persen sama 49 atau 48% itu tadi lebih banyak laki-laki sedikit kalau nggak salah ya tadi ya. Kemudian tadi kalau kita bicara agama, tadi menarik juga Pak, agama. Salah satunya Muslim juga naik gitu. Jadi kita bicara potensial tentunya juga akan meningkat di situ. Kemudian juga ada produk bahasa di situ bahasa Inggris menjadi yang utama, tapi ada juga bahasa Mandarin dan juga bahasa Arab. Nah, ini menarik juga nih, Pak. Iya, Bu. Buat saya menarik banget, Pak. Saya pikir 100% bahasa Inggris, ternyata 72%. Ada yang nggak bisa. Ya, betul. Ya, karena di sana itu Australia adalah multikultural, jadi banyak pendatangnya di Australia. Orang Australia sendiri sebetulnya nggak ada. Adanya kan hanya orang luar, aborigin, orang asli Australia. Betul, kan. Betul. Nah, ini sebagai gambaran diskusi kita, tapi sebelum kita masuk lebih detail, mungkin Pak Bib bisa menceritakan ke kita alasan membawa ke Australia dan yang dibawa ke Australia itu apa dan siapa, karena kan ada Indonesia Direct kan ya di sini ya Pak Bib ya. Nah mungkin Pak bisa menjelaskan itu dulu sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai Australia Pak Bib. Kita bicara mengenai Indonesia Direct. Monggo Pak Bib. Ya baik, saya akan coba share screen dulu, izin Pak Aris. Siap. Share screen. Ya. Karena kan kami undang Pak Bib beberapa kali. Yang pertama waktu itu selaku Direktur Anindia, eksportir furniture. Kemudian yang selaku Sekjen Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia. Nah ini kita ingin tahu dulu Pak Bib selaku founder dan CEO Indonesia Direct, Pak. Iya, jadi sedikit cerita dulu, mohon izin Pak Aris, bahwa Indonesia Direct itu sebenarnya berawal dari sebuah platform yang berisi komunitas UKM, tepatnya sekalian jadi full screen ya, Pak Bib ya? Gimana Pak Aris? Jadi full screen enggak ya, biar lebih jelas. Full screen-nya gimana ini, Bang? Apa namanya, view atau bawah kanan biasanya langsung play, bisa? Nggak bisa. Ini ada tuh atas tuh kanan tuh kalau nggak salah. Ini aja ya, masih belum ya? Ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Itu udah. Karena ini pakai Windows, saya nggak tahu. Oke, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi Indonesia Direct pertama berawal dari komunitas, sekarang kita menjadi sebuah platform B2B karena kita memang mengkhususkan lebih kepada bagaimana membuat SME kita, UKM kita untuk bisa jualan di luar negeri. Nah, posisi kami sendiri berada di Solo, walaupun membersnya dari seluruh Indonesia, memang kami hanya membatasi orang Indonesia. Beberapa UKM dari luar ingin masuk join, memang kami tolak Pak Aris, karena memang ini tentang Indonesia, bagaimana kita mengembangkan UKM Indonesia. Nah, kemudian alamatnya sendiri ada di Jalan Adi Sucipto 47 di Solo. Kemudian website kami pada saat ini sudah kami rubah. Awalnya masih pakai, karena kami bermula dari sebuah komunitas. Pada saat itu kamu masih pakai ORG, jadi indonesiadirect.org. Sekarang kami rubah ke indonesiadirect.id. Persis seperti abbreviation dari Indonesia Direct, ID. Jadi pas banget, indonesiadirect.id. Nah, apa yang kami lakukan sebenarnya kami itu memposisikan diri kami sebagai partner. Jadi partner dari para vendor kami sebutnya verified vendors karena semua vendors kita verifikasi. Jadi pada saat ini model bisnis kami tidak seperti teman-teman platform lainnya yang menerima siapapun masuk, bahkan ada yang asal mau bayar masuk untuk membership, ada juga yang free, siapapun bisa masuk, yang penting register.
kami harus memverifikasi semua UKM yang join. Jadi kalau yang verifikasinya belum lolos, maka UKM tersebut tetap merupakan member dari komunitas, namun mereka tidak akan bisa masuk di platform kami. Saat ini platformnya sedang kami rebuild, kami bangun ulang. Mungkin teman-teman pada saat ini kalau masuk di www.indonesiadirect.id masih melihat platform yang lama, karena platform yang baru jujur lagi kami bangun bersama tim dari UNS. Jadi Indonesia Direct sudah 2 tahun ini bekerja sama dengan UNS untuk mengembangkan beberapa hal, diantaranya platform ini, Pak Haris. Jadi tim UNS mensupport kami untuk membangun platform yang memang kami buat khusus hanya untuk UKM terpilih. Jadi kami menyebutnya Verified Vendors. Verified Vendors programnya itu namanya itu. Kemudian platformnya sendiri adalah platform yang verified. Jadi vendors yang terdaftar itu sudah diverifikasi baik mulai dari legalitas, kualitas, kuantitas, dan dia prosedur ekspornya dia sudah menguasai dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pada saat mereka masuk, kami sudah bisa menjamin bahwa ini UKM siap untuk ekspor. Jadi di sisi lain, para buyers kita jamin bahwa yang sudah masuk memang sudah verified. Sehingga ada rasa secure bagi buyers. Sebagaimana Pak Haris ketahui, kita para praktisi pelaku ekspor ini sering berurusan dengan masalah itu kan. Buyers nggak percaya karena kadang-kadang ya vendornya nakal, walaupun juga nggak sedikit buyers yang nakal, Pak Haris. Jadi itu adalah dua sisi yang coba dijembatani oleh Indonesia Direct. Sehingga terjadi sebuah keseimbangan baru antara demand dari buyers dan juga demand dari vendors. Jadi kami berada di tengah sebagai fasilitator untuk melengkapi kedua ini. Sehingga kita pertemukan di situ di dalam platform kami, dan dari situlah mereka mulai melakukan berbagai komunikasi, transaksi melalui Indonesia Direct. Jadi model kami agak beda dengan e-commerce lain yang membiarkan buyers dan sellers untuk berkomunikasi sendiri. Di sini komunikasinya harus 3 pihak. Jadi tripartite gitu Pak Arti, antara kami, buyers dan sellers, sehingga semuanya bisa kami tengahi. Kalau ada dispute, ada masalah, ada apa, terutama dari sisi vendors kami. Karena untuk masuk menjadi verified vendors itu melalui sebuah prosedur yang cukup panjang, dan kami latih, kami ikutkan berbagai mentoring, kami ikutkan berbagai training sehingga mereka siap untuk mensuplai permintaan buyers. Demikian juga dengan buyers. Apapun permintaan buyers, kami akan coba untuk menangkap dan melihat apa sih yang dia minta dan apa yang bisa diakomodasi oleh UKM atau members kita dalam hal ini. Nah, untuk kategori produknya sendiri relatif hampir sama dengan teman-teman platform lainnya, yaitu kita mulai ada dengan apparels, kemudian ada beauty care produk juga, elektronik ada, food and beverage, ada machinery juga, dan home elektronik dan furniture, kemudian ada luggage dan packaging dan produk office supplies. Namun kami melakukannya secara bertahap, Haris, nggak langsung semuanya. Pada saat ini kita baru konsentrasi di tiga main produk, yaitu pertama kita konsentrasi di furniture dan home decor, kemudian yang kedua food and beverage, dan yang ketiga fashion. Apparels dan fashion. Kita baru konsentrasi di situ. Nanti
tahun kedua setelah kita melihat program ini di tahun pertama, tahun kedua baru akan kita kembangkan ke kategori lain seperti yang ada di sini. Nah, kemudian members pada saat ini ada sudah lebih dari 1.300 members yang terdaftar. Namun seperti kami katakan, pada saat ini kami akan mengkurasi ulang dari members-members ini, dan semua members ini akan kita kurasi lagi, dan yang kita anggap verified baru akan masuk ke platform baru kita, Pak Haris. Nah, ini adalah kontak saya untuk informasi lebih lanjut. Begitu Pak Haris, kurang lebih. Ya, jadi yang 1.300 ini nanti akan diseleksi ulang ya, Pak Pip ya? Betul, seleksi tapi bukan dibuang yang nggak kepilih. Yang nggak kepilih tetap kita masukkan ke pelatihan, Pak Haris. Kita latih lagi sampai bisa. Oke, berarti tetap umpamanya nih ada beberapa UKM yang masuk di 1.300 ternyata masih belum verified, dalam artian mungkin dia belum legalitasnya, produknya masih belum sesuai, tetap akan dibina ya, Pak Pip ya? Justru kelebihan Indonesia Direct di situ, Pak. Kita mentoring, kita bina, kita arahkan, bahkan kadang-kadang kita bantu sampai keluar itu izinnya yang memang belum keluar, misalnya kalau masalahnya izin gitu ya. Kalau masalahnya di kualitas, ya kita datangin expert untuk gimana sih produkmu apa. Saat ini kan kita konsentrasi di 3. Nah, 3 itu yang akan kita angkat karena kami sudah punya expert di 3 kategori ini. Jadi kurangmu apa? Produkmu kurang apa? Di situ coba kita. Kalau masalah quantity, ya itu masalah lain. Gimana dia bisa kita latih untuk meningkatkan quantity-nya. Jadi masalahnya kan seputar itu, Pak Haris. Either quality, quantity, atau legality. Betul. Nah, sekarang kembali lagi nih ke tema yang tadi kita angkat pada kesempatan kali ini kan Australia ya, Pak Pip. Betul. Ya. Terus tadi kita sudah ada sekilas statistik angka Australian numbers, menarik sekali kita lihat angka-angkanya tadi. Dan saya pun juga baru memahami ternyata Australia seperti ini. Nah, kita coba match-kan dengan angka-angka atau figures yang ada dari Indonesia Direct. Nah, ini ada program ke Australia ini. Nah, kita kan bicara lebih detail mengenai Australia. Kalau nggak salah ada satu slide yang akan kita bahas, tetapi kita tunggu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini, Pak Bib. Oke. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di-mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu?
dapatkan. Kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam ekspor. Kembali lagi di ekspor. Bentar. Ya. Kembali lagi bersama kami ekspor. Ini suara bagaimana, Pak? Bagus, suara masuk. Oke. Lancar. Siap. Nah, kita lanjut nih, Pak Bib, bincang kita pada pagi hari ini. Kita sudah bicara mengenai profil Australia, Asia Direct. Ini ada program yang untuk Australia nih, Pak Bib nih. Mungkin bisa sambil kita diskusi nih, karena kita baru bahas fresh nih, baru pagi ini kelihatannya nih. Bisa di-share, Pak Bib. Betul sekali, Pak Haris. Sambil mohon izin share, kita akan bahas Australia. Ya, menariknya apa nih? Australia bagi saya menarik sekali. Yang jelas bahwa Australia adalah salah satu benua ya, itu negara juga benua kan ya Pak Haris ya? Negara juga benua. Iya, sekaligus benua yang saya belum pernah datang. Saya sudah ke 4 benua. Afrika udah pernah, Eropa sering, Amerika baik Serikat, Selatan, semua udah. Namun Australia belum pernah Pak Haris. Nah, hasil ngobrol-ngobrol saya terutama dengan salah satu yang saya anggap sangat pakar masalah Australia yaitu Pak Haris sendiri gitu. Kemudian di situ kita punya ide sambil menunggu waktu reschedule untuk Eropa, kenapa kita nggak bikin sebuah roadshow atau kita sebut business trip ke Australia, Pak Haris. Nah, kemudian Gayung bersambut, Pak Haris menyambut baik. Iya, ide yang bagus. Jujur saya banyak konsultasi dengan Pak Haris kalau masalah Australia karena saya juga buta. Walaupun saya karena usaha saya beberapa Pak Haris ya, salah satunya di Tour and Travel, saya banyak ngirim wisatawan ke Australia sebenarnya. Namun saya sendiri belum pernah gitu. Nah, dari situ kemudian kami menggagas sebuah program ke Australia karena beberapa dari vendor kita sudah verified juga, itu memang sudah kami bisa membuat kesepakatan transaksi dengan para buyers di Australia, baik di food and beverage. Beberapa vendor kami sudah melakukan transaksi ekspor ke sana, juga di home decor and furniture. Termasuk sebenarnya bisnis saya sendiri, sedikit cerita dulu Pak Haris sebelum kita ke timeline ini. Bisnis saya sendiri, salah satu bisnis saya di furniture, itu pada saat saya dirikan di tahun 2001, salah satu pasar kedua, yang pertama memang ke Amerika Selatan, ke daerah Jamaika. Kemudian setelah itu salah satu buyer retail, karena ke Amerika Selatan itu memang pasarnya untuk kontrak furniture untuk hotel project. Buyer pertama retail itu justru datangnya dari Australia. Dan cerita menariknya lagi Pak Haris, kurang lebih 2 tahun yang lalu, tiba-tiba saya dapat
sebuah email dari seorang pembeli barang saya, karena di produk saya ya customer and usernya ya Pak Haris, bukan tokonya. Kami yang beli buyers, retailers, sebuah retailers di Australia, kemudian mereka menjual ke end user. Nah, ceritanya Pak Haris, karena semua barang saya kan ada labelnya Aninda Furniture gitu kan, ada juga nomor alamat websitenya. Dia beli barang ini, kalau nggak salah dia belinya sudah pembeli ketiga apa keempat. Pokoknya dia beli itu udah barang bekas, beli lagi. Dia cari barang ini sampai dia ketemu kontaknya, dia kontak saya Pak Haris. Nah, kenapa dia kontak saya? Dia minta bukti otentik bahwa barang ini memang punya produksinya Aninda Furniture. Karena itu barang udah 20 tahun yang lalu Pak Haris. Ternyata itu sudah jadi barang koleksi. Jadi tanpa bukti itu Pak Haris, itu barang ini nggak laku. Tapi kalau ada bukti bahwa ini memang barang original produksi dari Aninda Furniture dari tahun sekian, dia bisa memasukkan ke auction dan bisa laku beratus-ratus kali lipat dari harga aslinya. Ya saya kasih aja, ya memang betul, saya minta fotonya, dikirim fotonya, betul saya lihat, oh produknya ini ada label kita, dan memang kami ingat betul, saya lihat historisnya, termasuk salah satu batch pertama kiriman Aninda pada saat itu Pak Haris, di tahun 2000. Ya, jadi dari situ saya mengeluarkan bukti bahwa memang ini barang otentik punyanya Aninda. Nah, setelah itu dia bisa jual lagi ke customer lainnya gitu. Jadi ternyata barang kita udah jadi barang antik di sana Pak Haris. Itu ceritanya. Oke. Barangnya apa ya itu Pak? Meja, jadi round dining table modelnya memang model klasik dari kayu mahoni Pak Haris. Nah, itu dapat lebihannya nggak tuh karena dilelang tuh Pak Bib, tambahannya tuh berapa ratus kali lipat tuh dapat bagian lagi nggak tuh? Oh ya, itu rezeki dia Pak Haris. Siap. Udah jadi barang antik kan Pak Haris. Oke. Tapi menarik ya Pak Bib ya ceritanya, jadi ada story produknya itu ternyata di value lebih ya, ada nilai tambah lain nih ternyata nih dari nilai produk tersebut. Saya juga kaget di situ, benar-benar waktu saya terima email kaget. Ternyata barang saya sudah jadi barang antik ya. Oke, gitu. Baik Pak Haris, jadi kita lanjut saja ke timeline. Kemudian setelah itu kami berbincang-bincang, berdiskusi panjang dengan Pak Haris sampai ke kesimpulan kita harus masuk ke pasar Australia. Dan karena semuanya kelihatannya cukup promising, sehingga tim kami mulai membuatkan timeline seperti ini Pak Haris. Kemungkinan masih bisa berubah, namun setidak-tidaknya sudah ada gambaran tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, saat ini kami mulai mengadakan untuk sementara kita sebut sebagai business trip, OC business trip atau business trip ke Australia. Pada saat ini kami mulai melakukan registrasi pada saat ini, dan rencananya registrasi ini akan kita umumkan di akhir Juli, Pak Haris. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman sahabat desa, teman-teman calon vendors yang ingin masuk ke pasar Australia, baik dari food and beverage maupun dari home decor and furniture. Memang kami sengaja mengkonsentrasi di dua subkategori ini dulu Pak Haris, sehingga karena kami sudah yakin dengan pasarannya di sana. Nah, registrasi kami buka. Untuk registrasi selanjutnya silakan hubungi
tim kami di www.indonesiadirect.id atau info@indonesiadirect.id. Silakan kirim email ke situ kalau mau tahu lengkapnya. Kami membuka kesempatan untuk siapapun, baik untuk sekedar mengirimkan barang maupun mau ikut. Namun memang kita trip kali ini nggak terlalu banyak yang kita batasi, Pak Haris, karena ini juga trip pertama setelah pandemi. Kita nggak mau terlalu banyak-banyak dulu gitu, Pak Haris. Nah, kemudian setelah registrasi, rencananya tetap kita akan melakukan seleksi karena seperti trip yang ke Europe, semuanya akan kita komunikasikan dulu dengan buyers-nya, Pak Haris. Jadi rencananya nanti mungkin kita akan bawa 1 kontainer ya, Pak Haris. Jadi dari situ semuanya akan coba kita komunikasikan dengan buyers. Jadi buyer sudah pilih, buyer sudah lihat, sehingga pada saat teman-teman berangkat itu tinggal kita melakukan deal atau negosiasi dan seterusnya gitu. Nah, setelah selesai seleksi, kita anggap barangnya sudah cocok, dipilih, kemudian buyers akan lihat, dari situ akan ada pendampingan. Dalam arti kita akan melihat, oh ini kamu persyaratannya kurang apa. Ini misalnya labelingnya untuk makanan umumnya, masalahnya di labeling. Nah, labelingnya kurang apa, ini yang harus dilengkapi apa, dan seterusnya. Kalau itu semua sudah, maka berarti kita siap untuk berangkat, Pak Haris. Berangkat, kemudian ya pada saat kita berangkat, maka di sana kita akan melakukan berbagai acara. Tentunya acara yang utama adalah business matching, ketemu, kemudian kita mencoba untuk mematchingkan antara teman-teman yang udah datang, buyers yang sudah kita kontak sebelumnya, tinggal matchingkan, ketemu, ngomong-ngomong, dari situ diharapkan terjadi banyak transaksi, Pak Haris. Nah, kemudian dari situlah setelah terjadi transaksi, baru juga ada acara field trip. Kita akan membawa teman-teman, terutama yang ikut nanti, apabila teman-teman berminat untuk ikut, kita akan kasih kesempatan untuk datang, dan di situ kita akan melakukan kunjungan-kunjungan, Paris, baik ke tempatnya buyers, melihat pasar, melihat seperti apa sih Australia, dan seterusnya. Setelah itu selesai, kita akan pulang, acaranya selesai, dan tindak lanjutnya berupa follow up dari hasil business matching dan kunjungan-kunjungan tadi. Kurang lebih seperti itu planning timeline-nya, Pak Haris. Suaranya belum keluar, Pak. Suara saya terdengar? Ya. Oke, ini ada kendala koneksi nih, sebentar nih. Iya. Nah, oke. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak Haris. Ya, ini tadi ini tahapan secara umum ya, berarti ya Pak. Betul. Dari awal ada ya jelas kita ada pengumuman lah intinya ya. Iya, betul. Kemudian nanti ada seleksi, dan akhirnya yang paling utama tentunya di follow up, gimana cara produk kita itu bisa terjual di pasar. Nah, ini memang pembahasan kita baru pagi ini nih, Pak Bib nih, pembahasan kita baru pagi ini. Dan tentunya masih bisa bergerak. Betul. Akan ada tambahan, dan tentunya tambahan di sini adalah tambahan yang ke arah lebih baik. Nah, betul. Saya menyambut baik kolaborasi kita nih, Pak Bib, khususnya untuk kita masuk ke penetrasi ke wilayah Australia. Jadi mungkin sebagai informasi juga, beberapa episode terakhir ekspor talk memang kami sengaja angkat masalah Australia, Pak Bib. Betul, iya. Gitu. Jadi memang sengaja saya lakukan seperti itu beberapa waktu yang lalu ketika Presiden
Indonesia, Pak Jokowi menerima kehadiran PM Australia, itu ada sepeda bambu, saya undang desainernya secara langsung, kemudian ke minggu yang lalu Pak Bib juga ingat nih Pak, terima kasih Pak Bib juga hadir, kita undang Coach Reza ya, bicara mengenai SEPA. Nah ini kita sekarang lanjut lagi bicara mengenai penetrasi masuk ke pasar Australia dengan kegiatan yang nyata nih jadinya Pak Bib. Betul. Pak Bib. Jadi kita dengan Australia, negara tetangga terdekat kita, salah satunya, nah itu ternyata kita defisit Pak Bib. Ekspor kita jauh lebih rendah dibandingkan impor kita. Dan itu Australia adalah negara penyumbang defisit terbesar bagi Indonesia, nomor 1. Dibandingkan China, itu lebih besar defisit kita dengan Australia Pak Bib. Oh gitu ya Pak ya? Ya, nah ini menarik, banyak yang baru ngeh lah bahasanya baru. Jadi ternyata kemarin PM Australia datang ke Indonesia itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka benar-benar butuh kita. Australia lebih butuh Indonesia nih, makanya mereka datang ke kita. Dan karena memang kita juga butuh mereka dalam artian impor kita banyak, tapi raw materials. Jadi kita impor gandum banyak, mungkin impor ya bahan komoditas pertanian banyak. Kemudian daging juga banyak situ. Nah itu sebetulnya kita olah juga di dalam negeri untuk kita ekspor kembali. Nah ini kita juga bagaimana caranya supaya kita juga membalance trade deficit ini tadi. Jadi kita bagaimana untuk mendorong produk Indonesia juga bisa masuk ke Australia, Pak Bib. Iya. Nah, 2 hari yang lalu saya baru bertemu dengan AIBC, Indonesia Australia Business Council. Nah, mereka juga sampaikan, mereka lebih banyak ke investor, jadi perusahaan-perusahaan besar untuk masuk ke Australia secara investasi, atau menarik investasi dari Australia lebih tepatnya. Nah, mereka berharap ada dukungan supaya UKM kita juga bisa masuk ke Australia. Mungkin volume atau mungkin value nggak terlalu besar, tetapi itu bisa memberikan semangat bagi masyarakat Indonesia khususnya, bahwa masuk ke pasar Australia itu bisa dilakukan. Nah, ini menarik sekali, jadi kita bisa lakukan ini ya Pak Bib ya bersama ya jadinya ya. Iya betul Pak Haris. Jadi memang pemahaman teman-teman terhadap Australia ini kan masih kurang banget dan memang perlu kita, termasuk saya Pak Haris, makanya saya banyak tanya dengan Pak Haris. Kita harus banyak lebih tahu tentang Australia, dan karena sebenarnya kan seperti Coach Reza minggu kemarin sudah jelaskan, kita kan punya AI kan ya, ada perjanjian dagang, dan itu kan sangat membantu kita untuk masuk, begitu kan ya. Nah, di lain pihak teman-teman ini lupa bahwa Australia itu sebenarnya jauh lebih dekat daripada kita pusing mikirin kontainer yang jauh-jauh yang biaya mahal. Kenapa enggak yang dekat ini gitu. Nah, cuma memang pasarnya ini memang dari pengalaman Pak Haris deh yang udah lama di sana, yang sudah tahu betul, memang dari omongan teman-teman, terutama di beberapa sektor yang saya geluti seperti furniture, memang pesaing kita masih berat di Cina dan Vietnam gitu ya Pak Haris ya? Iya, betul. Banyak juga yang sampaikan ke saya, ya kita bicara jumlah penduduk mungkin ya Pak ya, customer mungkin merasa itu sebagai customer kecil, hanya 25 juta dibandingkan dengan Indonesia yang itu mungkin hanya 1/10-nya. Iya, betul. Dengan pasar Amerika dan Eropa ya itu mungkin hanya seperberapanya ya, seper-10-nya juga mungkin ya, 1/5-nya mungkin pasar di Australia. Nah, tetapi mungkin ada yang dilupakan oleh teman-teman, Pak. GDP mereka besar sekali, Pak. Tadi kan sudah terlihat tuh beberapa figures-nya. Daily consumption mereka berapa, spending mereka berapa. Jadi dengan jumlah penduduk yang sedikit, tetapi daya belinya tinggi, itu sebenarnya menarik bagi kita untuk masuk ke sana. Sama yang mungkin Pak Bib ini, saya baru kemarin ketemu dengan teman Pertamina. Tahun depan ini mungkin baru pertama kali nih kita share nih, mau ada PBU Pertamina di Australia, Pak. Oh, alah. Ini pertama, ini moga-moga jadi nih, karena baru kemarin disampaikan, ini sedang dalam proses ke sana. Jadi ternyata waktu itu saya yang bawa, waktu saya selaku kepala ITPCC ini membawa pelumas Pertamina Ludovica Australia. Sekarang kita akan ekspor minyaknya, bukan minyak pelumasnya, mungkin fuelsnya.
kita akan ekspor ke Australia gitu. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa juga nantinya Pak Bib. Begitu. Iya, betul. Nah, satu hal lagi Pak Haris. Jadi dari banyak sekali rumor yang saya terima, memang Australia sangat ketat terutama kita bicara F&B ya, makanan dan minuman. Mereka sangat ketat di makanan, terutama yang mengandung kacang itu apa? Betul, Pak Haris? Betul. Oh, gitu ya. Prinsipnya mungkin seperti ini kembali lagi kepada teman-teman semuanya ya, pelaku khususnya UKM. Kita ketika kita masuk ke suatu negara, kita mungkin berkaca di peraturan di Indonesia dulu, Pak. Betul. Kita ada yang namanya BPOM. Kita bicara food and beverage, itu ada BPOM. BPOM ada peraturan untuk ingredients ya, mungkin bahasa di sini kandungan dasar produk itu apa, itu tertera. Jadi ketika kita masuk ke negara manapun, termasuk Australia, prinsip-prinsip yang dilakukan kita di Indonesia itu sebenarnya berlaku juga di sana. Jadi di Australia kacang memang, yang mengandung kacang memang bukan menjadi kendala ya, harus menjadi diperhatikan. Tetapi kalau itu kita cantumkan di dalam kemasan kita, ya bisa saja. Dalam artian orang yang memang mau menerima tersebut, ada pasarnya juga. Tetapi kalau memang kita mengandung kacang, produk kita mengandung kacang, tetapi kita sampaikan ke mereka, dan ternyata mereka nanti akhirnya mungkin keracunan, nah kita yang kena. Kita tuh di sini malah dibayar. Jadi itu. Jadi labeling itu utama kalau produk F&B ya, Pak Bib. Pasti, ya. Betul sekali Pak Haris. Nah, memang kalau di furniture sendiri itu sudah sejak lama Australia itu terkenal dengan kita sebut dia pakai fumigasinya itu fumigasi khusus, AKIS namanya. Jadi fumigasi kalau di furniture ya Pak Haris, kalau kita ngirim barang ke Eropa, bahkan even ke States, Amerika sekalipun, kita fumigasi biasa pun oke, diterima. Namun ke Australia itu fumigasinya khusus. Untuk mau fumigasi pun petugasnya itu harus pakai hazmat Pak Haris. Dan memang double, biayanya lebih tinggi, dan itu kenyataan sampai sekarang kalau di sektor saya furniture misalnya. Siap. Tapi harganya juga menarik juga kan berarti ya Pak ya? Nah begini, ini adalah salah satu hal yang saat ini masih kontradiktif bagi terutama saya sekali lagi bicara tentang furniture. Bahkan juga beberapa kebetulan member kami yang jualan produk F&B, terutama makanan khas Indonesia, itu juga mengalami itu. Di Australia biayanya cukup tinggi untuk urusan dokumentasi, legalitas dan lain sebagainya. Namun pada umumnya mereka minta barang itu nggak terlalu tinggi harganya. Ini yang perlu kita carikan jalan keluar. Sudah terkenal di antara teman-teman, kebetulan di dua sektor ini, yang satu di makanan, kebetulan makanan, vendor kami yang makanan juga bilang, waduh, jauh harganya jauh daripada saya ekspor ke negara lain. Itu yang pertama. Teman-teman di furniture juga begitu. Wah, pasar Australia itu barang-barang murah. Mungkin ada untuk kualitas produk barang yang mahal, itu pasti ada. Mungkin teman-teman belum masuk. Saya udah lama nggak jualan ke Australia, saya nggak tahu. Namun setahu saya pasti ada, pasar premiumnya ada. Namun sekarang teman-teman, bahkan beberapa teman yang saat ini jualan ke Australia memang barangnya praktis lebih murah daripada barang yang sama yang mereka jual ke Eropa. Nah ini mungkin Pak Haris dan teman-teman di pihak pemerintahan bisa melihat ini sebagai mengkaji ini lebih lanjut Pak Haris, sehingga kita bisa muncul dengan strategi yang lebih tepat. Kenapa bisa demikian Pak Haris? Mungkin Pak Bib juga paham, kita kalau ekspor tuh pesaing kita bukan hanya dari Indonesia ya Pak ya. Betul. Pesaing kita juga dari negara-negara lain. Dan iya, betul sekali. Data dari Australia itu kan dia multicultural. Iya. China banyak di situ. Tadi menarik juga, Philippines ternyata besar juga itu masuk ke dalam. Iya, betul.
betul. Itu kita lihat berarti karakter orang-orang di sana pun juga mix. Kalau kita ngelihat di harga tadi memang betul yang Pak Bib sampaikan, banyak yang bilang sudah persyaratannya susah, harganya juga murah amat gitu loh. Tapi kami lihat seperti ini, kalau kita bisa menyesuaikan standar di Australia yang tadi jauh lebih dekat ya, kita tentunya bisa masuk ke standar di Eropa. Ya, betul. Itu kita next step-nya juga bisa lebih besar. Dan memang harga itu kan sekarang transparan ya, Pak Bib ya. Iya. Kita mau cari di internet aja udah ketahuan produk tadi sambal goreng. Harganya sudah tahu lah. Iya. Ini dengan yang lain. Apalagi kalau produk baru. Produk baru tentu bersaingnya di mana? Bersaing di harga pasti. Iya. Kecuali udah punya nama ya itu dia setting price sendiri, harganya dia tinggi. Nah, itu butuh waktu. Jadi menurut saya tetap kita beri semangat kepada para pelaku bahwa potensinya di Australia itu tidak hanya di Australia saja, tapi juga menjadi jalan untuk kita mungkin jualan ke Eropa, ke Amerika, dan juga sebenarnya untuk di dalam negeri. Setelah kita bisa jual ke luar negeri, Australia salah satunya, branding kita kan naik nih Pak Bib, jualan di dalam negeri tentu juga akan lebih mudah tuh nantinya ke depan. Oh pasti. Pak Haris salah satu vendor saya yang pertama hanya masuk ke Australia berkat jasa Pak Haris juga beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia itu bahkan dipesan oleh buyer lain dari negara lain yang dia nggak tahu dapatnya dari mana. Pesanannya sama, mereknya sama, dia minta barang yang sama. Ini semua karena itu Pak Haris, jelas. Memang branding itu yang penting. Betul. Termasuk dari, bukan cuma dari sekarang sudah sampai di Saudi Arabia. Dari Amerika pun sudah kontak dia, Pak. Barang yang sama. Dia tanya saya, Pak ini kok bisa dapat dari mana? Ya dari Bu Helda sering kirim ke Australia itu. Kemudian masukkan caption Instagram, masukkan ini. Orang lain jadi... Ini memang branding, Pak Haris, betul sekali. Betul. Apalagi sekarang ya, jejak digital itu nggak akan hilang ya, Pak Bib ya. Betul. Orang pasti tahu. Saya satu lagi cerita, sorry, masih ada waktu kan, Pak Haris? Masih. Satu lagi, baru kemarin, Pak Haris, tiba-tiba saya didatangi oleh UKM, datang ke saya, Pak Haris, Pak, saya punya produk ini, saya mau ekspor ke Australia. Lah, kenapa kamu datang ke saya? Bapak itu punya produk, punya UKM, namanya ini, itu saya tahu sudah ekspor ke sana. Lah, kenapa bisa tahu? Saya itu dikontak dia ini, punya produk itu kebetulan sudah masuk ke salah satu vendor dia di Amerika. Vendornya itu kontak, kasih namanya Bu Helda, kamu kontak ini, orang ini bagus, caranya dia bisa masuk Australia. Itu dilihatin sampai di Amerika, Pak. Oleh buyer loh, Pak ya. Bukan oleh UKM. Buyer itu lihat. Buyer itu ngubungi dia, kamu coba cari ini yang bawa ini nih siapa? Kok bisa masuk barang ini ke Australia? Ini barang ini bagus. Betul, Pak. Saya kaget juga. Baru minggu kemarin. Tiba-tiba datang loh, Pak ya. Datang ke tempat saya, ketemu, Pak, buyer saya di Amerika kontak saya, kamu harus cari vendor ini dan yang bawa dia bisa masuk ke Australia siapa? Kamu pakai jalan itu, kamu nanti masuk ke Australia. Gitu ceritanya, Pak. Siap. Jadi ternyata word of mouth itu ngefek sekali ya, Pak Bib ya, omongan dari orang itu ya. Ya, saya nggak tahu ini omongannya kemana, viralnya di mana kok tiba-tiba orang datang ke saya karena efek ini, Pak Haris. Dan semuanya mulai dari webinar kita 2 tahun yang lalu. Siap. Jadi apa yang kita lakukan di waktu yang lalu itu sebenarnya juga tercatat, apalagi sekarang jejak digitalnya ada. Kita selalu berbuat baik lah, Pak Bib ya. Betul yang sekali. Kita lakukan sekarang mungkin baru kita dapatkan lagi nanti setahun lagi, 2 tahun lagi ke depan. Tapi kembali lagi kalau kita bicara ekspor, kontinuitas itu menjadi suatu hal yang utama. Dan apa yang tadi kita diskusikan, saya yakin tetap harus kita jalankan nih, Pak Bib. Konsep sudah dijalankan, sudah tertera. Kita akan diskusi lebih detail lagi nanti setelah acara ini.
Saya akan komunikasi langsung dengan Pak Habib, target di tahun ini ya. Tadi kan secara sudah ada tahapan-tahapannya, di tahun ini nanti akan kita bawa produk Indonesia langsung masuk ke Australia. Dan juga negara-negara lain kita akan tetap jalankan Pak Habib. Iya, Pak Haris. Ini karena waktu sudah mau habis nih Pak Habib nih. Sekali lagi saya ucapin terima kasih kepada Pak Habib atas waktunya dan kolaborasi serta kerjasama lebih lanjutnya. Tapi kembali lagi nih, biasa setelah acara kita mau selesai, kita ingin mendengarkan closing statement, penyemangat bagi kita semua, khususnya tadi bicara ke Australia itu bagaimana, programnya kita mau ke depan seperti apa, supaya menginspirasi kita semua Pak Habib. Begitu. Monggo Pak Habib. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Sedikit aja closing statement dari saya, khususnya terkait dengan acara ini, bahwa semua itu kita mulai dari sebuah langkah kecil. Apa yang kita lakukan sekarang adalah langkah kecil untuk sebuah hasil yang besar. Walaupun kadang-kadang langkah itu memang tidak mulus, namun apabila kita tidak melangkah, kita tidak akan bisa berhasil, Pak Haris. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Habib, luar biasa. Jadi betul apa yang dilakukan Pak Habib, yang disampaikan Pak Habib, lakukan itu harus dimulai. Jadi kalau nggak mulai, kita tidak akan tahu apakah langkah kita ini akan berhasil atau tidak berhasil. Betul. Semuanya harus kita mulai dan kembali lagi kepada kita semua. Program ini akan kita jalankan. Saya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Habib bersama Indonesia Direct dan kita yakinkan, kita pastikan bersama bahwa program ini, produk Indonesia ini akan masuk ke Australia segera melalui Indonesia Direct. Sekali lagi terima kasih Pak Habib. Sama-sama Pak Haris. Waktunya kita akan undang lagi Pak Habib, jangan khawatir untuk diskusi lebih lanjut dan sharing mengenai program ini lebih lanjut tentunya. Siap. Terima kasih semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan salam ekspor.